Kita bergeser, saudara, di kantor Kementerian Hukum dan HAM. Saat ini sudah bersama dengan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli yang akan mengumumkan rencananya siang hari ini terkait dengan kepengurusan dari Partai Demokrat. Begitu versi Kongres luar biasa yang waktu itu terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang memilih Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres luar biasa Deli Serdang, Sumatera Utara. Kita sambil menunggu, rencananya memang tidak hanya Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli yang akan memberikan keterangannya siang hari ini, tapi juga direncanakan sudah hadir bersama dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Ya, saudara, ini meskipun memang kita belum mengetahui sampai sekarang apa keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM mengenai kepengurusan hasil Kongres luar biasa yang berlangsung beberapa waktu lalu di Deli Serdang, Sumatera Utara, tetapi Partai Demokrat dari hasil Kongres luar biasa pimpinan Muldoko menyatakan bahwa akan bersikap lapang dada apapun keputusan nanti dari Kementerian Hukum dan HAM. Apakah menerima atau menolak kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres luar biasa yang berlangsung beberapa waktu lalu di Deli Serdang, Sumatera Utara. Direncanakan siang hari ini tidak hanya sendiri, tapi Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli juga akan didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD serta Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo R. Muzar mengumumkan terkait dengan pendaftaran kepengurusan dari Partai Demokrat versi Kongres luar biasa yang berlangsung pada saat Maret lalu di Deli Serdang. Apa yang terjadi pada saat Kongres luar biasa yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret lalu menghasilkan sebuah keputusan menyatakan bahwa Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menjadi Ketua yang diterima Umum Partai Demokrat. 16 Maret 2021. Bapak Ibu semua, perlu kami sampaikan bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada hari ini akan menyampaikan keterangan pers. Kami akan mengirimkan, kami sudah membuat surat kepada Saudara Jenderal TNI Dr. H. Muldoko, MSc, dan sebagai pemohon pada waktu itu, dan Saudara Dr. Hewan Joni Allen Marbun. Permohonan pengesahan hasil KLB tersebut terkait dengan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta perubahan kepengurusan Partai Demokrat. Tata cara pemeriksaan dan atau verifikasi dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 34 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran pendirian badan hukum, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta perubahan kepengurusan partai politik. Pada tanggal 16 Maret 2021, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerima surat dari Saudara Jenderal TNI Purnawirawan Dr. H. Muldoko MSc dan Dr. Hewan Joni Allen Marbun MM tertanggal 15 Maret 2021 nomor 01-DPP titik PD garis datar 06 garis miring 3 Romawi garis miring 2001 yang pada pokoknya menyampaikan permohonan pengesahan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret 2021. Dari pemeriksaan dan atau verifikasi tahap pertama, Kementerian Hukum dan HAM
menyampaikan surat nomor AHU.01.01/82 tanggal 11 Maret 2021 yang pada intinya memberitahukan kepada penyelenggara KLB Deli Serdang untuk melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan. Terkait surat ini, pihak penyelenggara KLB Deli Serdang pada tanggal 29 Maret menyampaikan beberapa tambahan dokumen. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tersebut telah memberi batas waktu yang cukup atau 7 hari untuk memenuhi kelengkapan persyaratan dimaksud. Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan, masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tidak disertai mandat dari Ketua DPD (DPC). Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona Halauli. Perlu kami tambahkan bahwa ada argumen-argumen yang disampaikan kepada kami tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Kami menggunakan rujukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang terdaftar yang telah disahkan, dicatatkan di Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020 yang lalu. Ada argumen-argumen tentang anggaran dasar tersebut yang disampaikan oleh pihak KLB Deli Serdang. Kami tidak berwenang untuk menilainya, biarlah itu menjadi ranah pengadilan. Jika pihak KLB Demokrat, KLB Deli Serdang merasa bahwa anggaran dasar, anggaran rumah tangga tersebut tidak sesuai dengan undang-undang partai politik, silakanlah digugat di pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan kami, seperti kami sampaikan sejak awal, bahwa pemerintah bertindak objektif, transparan dalam memberi keputusan tentang persoalan partai politik ini. Oleh karenanya sekali lagi sebelum kami tutup, kami kembali menyesalkan statement dari pihak-pihak yang sebelumnya menuding pemerintah, menyatakan campur tangan, memecah belah partai politik. Demikian yang kami sampaikan dan kami minta arahan dan kalau ada statement yang disampaikan Pak Menko. Terima kasih.